Assalamualaikum. Jumpa lagi di vlog emak-emak mau belajar, di mana kita akan bahas yang sulit menjadi lebih sederhana. Di video sebelumnya aku udah bahas mengenai bagaimana cara kita untuk memulai dari awal untuk berinvestasi saham. Nah, sekarang aku akan menjelaskan apa aja keuntungan dan resiko yang akan kita temukan nanti ketika kita udah berinvestasi saham. Oke, pertama kita bahas keuntungannya dulu deh ya, yang bagus-bagusnya dulu. Oke, pertama kita ada punya keuntungan 3. Pertama yaitu capital gain, terus yang kedua dividen, dan yang ketiga fleksibilitas. Oke, yang pertama ya, capital gain. Artinya capital gain itu selisih dari harga saham yang kita beli. Artinya ketika kita beli saham di harga murah, misalnya kita beli saham ini tahun 2020, misalnya kita beli saham ini harganya Rp1.000 per lembar atau Rp100.000 per lot. Nah, ketika 2030 atau 10 tahun yang akan datang, ternyata harga sahamnya itu sudah Rp4.000 per lembarnya. Berarti kita punya capital gain-nya Rp3.000 per saham. Artinya itu adalah keuntungan kita. Artinya selisih dari harga jual dan harga beli kita. Nah, jadi lebih mahal, kita bisa jual lebih mahal, itulah intinya. Terus yang kedua ada dividen. Dividen itu adalah pembagian hasil ya. Jadi sama aja ketika kita mau berinvestasi di perusahaan biasa atau berinvestasi di usaha temen misalnya. Ketika usahanya bagus atau usahanya memberikan keuntungan, maka kita sebagai investor juga akan diberikan bagian dari uang atau modal yang kita berikan sebagai investasi seperti itu. Nah, kebanyakan perusahaan-perusahaan besar itu setiap tahunnya pasti bagi-bagi dividen. Ada juga yang bagi dividen 1 tahun sekali atau 2 tahun sekali. 1 tahun 2 kali maksudnya. Oke, terus yang ketiga itu ada fleksibilitas. Nah, enaknya di saham itu karena investasi kita itu sangat liquid, artinya kita bisa jual beli kapanpun dan dimanapun. Nah, kalau misalnya kita investasi yang lain kan, misalnya kita investasi tanah misalnya, kan kita nggak mudah ya cara jualnya ya, kita harus iklanin dulu ke sana kemari untuk jualnya seperti itu. Jadi nggak bisa dibutuhkan ketika dalam keadaan mendesak, misalnya seperti itu. Terus saham juga bisa kita tadi yang saya bilang bisa kita jual belinya di mana aja asalkan di situ ada koneksi internetnya seperti itu, karena kita punya namanya online trading ya, aplikasi online trading. Nah, itu kita bisa pakai aplikasi itu untuk jual beli saham dimanapun. Nah, selanjutnya yaitu ya tadi kita seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, yaitu kita terhindar dari gerus inflasi seperti itu. Nah, udah yang bagus-bagusnya ya tadi. Pertama ada capital gain, ada dividen, dan fleksibilitas dan terhindarnya dari inflasi. Terus apa aja sekarang resikonya? Yang seperti yang saya bilang di video-video sebelumnya, yang namanya usaha apapun pasti ada resikonya. Nggak mungkin ada usaha yang tidak memiliki resiko. Nah, sama di saham juga ada resikonya. Pertama, resikonya adalah capital loss. Nah, tadi keuntungannya ada capital gain, sekarang resikonya ada capital loss. Kebalikan dari capital gain, capital loss itu artinya harga saham yang kita beli itu justru lebih kecil atau lebih murah daripada harga belinya. Artinya kita rugi. Misalnya kita beli sahamnya itu hari ini 1.000. Ternyata ketika misalnya 10 tahun yang akan datang, ternyata jadi 500. Nah, itu kan rugi ya, berarti kita rugi 500 perak seperti itu per lembarnya. Nah, di saham juga sama, ada kemungkinan seperti itu. Ada kemungkinan harga saham naik, ada juga kemungkinan harga saham itu akan turun. Nah, risiko yang kedua yaitu adalah suspend. Jadi ada beberapa kondisi di mana proses jual beli saham tertentu atau saham perusahaan tertentu itu bisa diberhentikan sementara oleh bursa seperti itu. Nah, tapi tenang aja, ketika misalnya suspendnya sudah dicabut atau suspendnya sudah diberhentikan, maka kita akan bisa jual beli saham seperti biasa. Nah, terus resiko yang ketiga apa? Yaitu resiko yang selanjutnya adalah resiko bangkrut ya. Artinya perusahaan yang kita beli bukannya berkembang, ternyata malah makin terpuruk atau malah
yang lebih parahnya lagi malah bangkrut seperti itu. Nah, pasti kita juga sebagai pemegang sahamnya pasti akan terkena dampaknya, pasti akan kena ruginya juga. Nah, jadi itu ya. Jadi tidak hanya keuntungan-keuntungan yang bisa kita dapat, tapi juga ada resiko-resiko yang perlu kita tanggung. Nah, jadi teman-teman gak usah khawatir. Ada banyak sekali cara untuk memperkecil resikonya. Ya, jadi seperti yang sudah aku jelaskan, yang namanya usaha itu pasti ada keuntungan dan resikonya. Sekarang bagaimana kita sebagai seorang investor untuk meminimalisir resikonya? Nah, kalau dari aku pribadi, pertama aku akan lebih memilih perusahaan-perusahaan besar. Perusahaan-perusahaan yang memang sudah teruji kinerjanya dan dia bisa menghadapi krisis-krisis di masa lalu. Artinya walaupun ketika itu Indonesia misalnya sangat terpuruk, Indonesia menghadapi berbagai macam serangan misalnya ekonominya sangat buruk, tapi perusahaan-perusahaan tersebut masih bisa bertahan seperti itu. Nah, aku akan pilih-pilih perusahaan seperti itu. Misalnya gini, sebenarnya di saham itu ada beberapa istilah, ada saham blue chip, saham LQ45. Nah, itu saham-saham blue chip merupakan saham-saham yang memang bagus, artinya dia tadi sudah teruji, dia bisa berkinerja dengan baik seperti itu dan banyak menguntungkan banyak menguntungkan investornya. Nah, terus yang kedua, pilihlah saham-saham yang memang kita gunakan barang dan jasanya. Misalnya pertama kita bisa beli saham-saham consumer goods seperti Unilever, Mayora, atau misalnya Sido Muncul, atau misalnya Java. Nah, itu kan saham-saham yang memang mungkin dalam sehari-hari kita pakai produknya seperti itu. Atau misalnya teman-teman yang mau investasinya di perbankan, bisa misalnya kita beli saham di BBRI, BBCA, Mandiri, BNI seperti itu. Atau misalnya teman-teman senang yang sama namanya Antam seperti itu, Mas Antam. Nah, Antam juga sama, ada sahamnya seperti itu, bisa dibeli. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Tinggal bagaimana teman-teman mau belajar, mau bagaimana meneliti tentang saham-saham atau perusahaan yang teman-teman mau beli. Jadi tetap aja yang saya bilang, jangan terlalu ikut-ikutan seperti itu. Orang bilang ini kita ikut, orang bilang itu kita ikut. Nah, mending kalau seandainya kita untung bareng-bareng, tapi kalau seandainya rugi bareng-bareng kan sayang juga. Jadi tetap aja kita juga harus punya pendirian tentang pemilihan saham yang mau kita beli. Nah, kalau aku saham-saham yang aku beli itu variatif, dimulai dari saham-saham konstruksi, ada saham consumer good, terus ada juga perbankan juga aku punya seperti itu. Nah, semuanya itu ada beberapa yang aku investasikan untuk jangka panjang, ada juga yang aku perjualbelikan dalam jangka waktu pendek. Tapi seperti yang aku jelaskan teman-teman, untuk yang masih baru banget terjun ke dunia saham, lebih baik diniatkan untuk investasi dalam jangka waktu yang panjang seperti itu. Jadi teman-teman juga bisa aman seperti itu. Atau ya biasanya orang saham sering bilang itu in fundamental with trust, artinya kita harus percaya sama fundamentalnya. Ketika fundamentalnya baik, perusahaannya baik, maka sahamnya walaupun kita tinggal tidur pun istilahnya, kita akan aman-aman aja, kita akan tenang-tenang aja seperti itu. Nah teman-teman, sekarang mungkin udah sebagian besar aku jelasin tentang masalah saham. Teman-teman bisa mulai untuk bisa, kalau misalnya masih kurang yakin, teman-teman bisa cari tahu dari sumber-sumber yang lain, atau misalnya teman-teman juga bisa tanya aku, kalau seandainya aku tahu pasti aku akan jawab seperti itu. Nah, jadi kalau menurut aku sih masih bagus banget dan masih layak banget kita untuk menjadi seorang investor di negara sendiri atau di Indonesia seperti itu. Pertama untuk memajukan Indonesia juga, dan yang kedua ya untuk mensejahterakan diri sendiri seperti itu. Mungkin cukup sampai sini aja video kita hari ini. Untuk video-video selanjutnya pasti insya Allah aku akan bahas lagi mengenai masalah saham. Kurang lebihnya aku mohon maaf ya kalau masih banyak banget yang kurang, karena aku juga masih banyak belajar. Oke, dadah, assalamualaikum.